Waalaikumsalam. Salam. Nah, sebelum pembelajaran silahkan mikrofon dan juga kameranya silahkan dinyalakan. Nah, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Semoga nanti hari selanjutnya dan hari besok anak-anak tetap sehat ya nak ya. Nah, anak-anak sebelum pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang berani untuk memimpin berdoa. Ya, silakan Mas Rizky memimpin berdoa teman-temannya. Ayo. Ya, terima kasih. Amin. Nah, kita bersyukur karena kita diberi kesehatan, kita dapat belajar pada hari ini. Coba bayang kalau kita sedang sakit, otomatis kita tidak bisa belajar bersama ya nak ya. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Iya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah ya, coba. Kalau yang belum siap belajar silakan cek terlebih dahulu pakaiannya, alat tulisnya, silakan dipersiapkan terlebih dahulu. Apakah sudah rapi atau masih ada yang berantakan? Dirapikan terlebih dahulu. Bu Guru akan memberi waktu kalian merapihkan pakaian sebelum belajar. Nah, sudah ya, semuanya terlihat sudah rapi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Dan juga nak, silakan nanti anak-anak jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah Ibu bagikan nanti pada Google Form. Tapi sebelumnya Bu Guru juga akan mempresensi lewat Zoom meeting ini. Mbak Afifah hadir. Ya. Mas Vera, Mas Rizky, Mbak Salsabila, ya. Mbak Husnaina, hadir. Ya. Mbak Justina, ini. Semuanya Bu lihat di daftar hadir sudah hadir ya pada Zoom meeting ini. Nah, selanjutnya, nah, Guru sudah mengirimkan bahan ajar. Apakah anak-anak sudah membaca pada hari ini? Sudah atau belum? Saya belum. Oh, saya belum. Oh ya, nanti silakan kalian membaca. Ya, harapannya nanti setiap hari anak-anak itu selalu membaca. Karena kita tahu bahwa buku itu adalah gudang ilmu. Iya, benar sekali. Nah, di sini sebelum belajar seperti biasa, Bu Guru mempunyai sebuah lagu nasional. Judulnya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, silakan anak-anak untuk bernyanyi bersama dengan Bu Guru. Semuanya harapannya bisa menyanyikan dengan baik ya. Yuk, putar. Dari Sabang. Dari Sabang sampai Merauke. Apakah ada yang tahu sebenarnya apa isi lagu tersebut, Nak? Adakah yang tahu? Iya. Apa isinya? Tentang ya kepulauan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu berjajar pulau-pulau. Pulauannya sangat
banyak dan sangat beragam otomatis ya. Nah kita, anak-anak sebagai pelajar harus berjuang ya tadi itu ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara belajar yang rajin. Nah, anak-anak kemarin guru sudah mengajari agar anak-anak itu lebih semangat lagi. Itu ya. Coba kalau Bu Nurul bilang, mana semangatmu? Maka anak-anak jawabnya apa, Nak? Ini semangatku. Iya, sip. Mana? Ini. Sip, coba sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Sip, luar biasa. Anak-anak ternyata lebih semangat lagi ya, karena anak-anak sudah semangat. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajarannya. Nah, di sini Bu Guru mempunyai sebuah pertanyaan dan sebuah gambar ya, Nak. Nah, Indonesia itu terdiri atas ribuan suku yang tersebar di berbagai daerah. Iya toh? Benar atau tidak, Nak? Benar. Nah, suku bangsa apa yang ada di daerahmu? Coba silakan. Coba siapa yang berani menjawabnya? Suku bangsa apa yang ada di daerahmu? Jawa. Pintar. Tadi ya, suku Jawa, pintar sekali. Anak-anak ternyata berada di suku Jawa. Kemarin anak-anak apakah masih ingat kemarin belajar apa ya dengan Bu Nurul? Tentang iya, tentang gaya otot. Nah, anak kemarin sangat antusias, sangat hebat sekali. Nah, anak-anak melanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu tema 7, subtema 2, pembelajaran ke-1. Nah, apakah isi pembelajarannya? Nah, yuk kita simak baik-baik. Nah, ada tujuan pembelajarannya. Nanti anak-anak akan belajar beberapa tujuan. Nah, Bu Guru sudah sampaikan ya pada WhatsApp. Nah, salah satunya nanti mulai kegiatan video urang penakas, siswa dan guru dapat menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks dengan cermat. Itu salah satu tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini Bu Guru punya sebuah gambar. Apakah gambar tersebut beragam, Nak? Beragam. Beragam, pintar. Nah, apakah pola hidup mereka sama, Nak? Tidak. Oh, iya, benar. Mereka pola hidupnya itu juga beragam karena dari daerah yang beragam juga. Nah, di sini Bu Guru membuat sebuah video, nanti anak-anak mencermati ya video pembelajaran yang dari Ibu. Judulnya adalah Urang Kanekes. Nanti anak-anak akan mengetahui bagaimana pola hidup dan juga kebiasaan mereka. Ini ya. Keluarga Sapri memiliki 8 anak. Aldi yang tertua usia 25 tahun dan Komong 8 tahun. Adat Baduy Dalam melarang penggunaan sabun, pasta gigi, dan santan pabrik. Mereka tanaman lokal seperti daun cicaang atau honje. Kalau dari kecil ya? Sabun seperti ini juga pakai rambut juga pakai. Kalau keramas pakai itu Mereka keramas seminggu berapa kali? Berapa hari sekali keramasnya? Keramas hampir setiap hari. Setiap hari. Wilayah yang sebagian Ini wilayah besar berupa hutan dan ladang. Secara historis, sejatinya mereka lebih tepat disebut Urang Kanekes. Telah mendiami kawasan ini sejak abad ke-5 atau 100 tahun sebelum Muhammad. Apa kabar?
Penyebutan Badui mulai mengaitkannya dengan kelompok Badui di Arab yang hidup berpindah dan terpencil, atau Badui dalam. Mereka memanfaatkan lingkungan sekitar dan mereka itu terdiri dari dua bagian, ada Kanekes dalam dan juga luar. Nah, untuk lebih jelasnya di sini buku menyajikan sebuah teks yang berjudul Urang Kanekes di Suku Badui. Ini silakan dicermati baik-baik. Nah, pada paragraf pertama silakan siapa yang berani untuk membacakannya, Nak? Ya, silakan. Mbak Nafisa, paragraf pertama. Yo. Teman-teman yang lain untuk menyimak ya. Yuk, Wahid, Isnin, Salasa. Yuk. Urang Kanekes suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan kadang di ketinggian 600 meter dari permukaan air laut. Tinggi masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy, namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Ya, sip. Terima kasih Mbak Nafisa. Jadi, Urang Kanekes ini berada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, ya Nak ya. Nah, di sini mereka itu, yang bagian bawah itu bisa dilihat, mereka itu tidak menggunakan alat-alat elektronika, Nak. Jadi juga tidak menggunakan alas kaki dan juga tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi. Serta mereka itu menggunakan pakaian adat yang ditenun, ya Nak ya. Tadi sudah dilihat pada video tentang kehidupan di Urang Kanekes. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengetahui, nah, di sini adakah kesamaan anak dari suku bangsa Badui dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, dalam perbedaannya apa? Silakan nanti guru kasih waktu anak-anak untuk menjawabnya, ya Nak ya. Nah, sudah? Yang pertama, kesamaannya. Apakah ada yang berani untuk menjawab? Kesamaannya apa? Iya, kita itu sama-sama ya tetap mandi, menjaga kebersihan, dan lain-lain. Lalu perbedaannya apa ya, Nak? Adakah yang berani untuk menjawabnya? Ya, silakan. Mbak Husnaina, kalau perbedaannya dengan suku bangsa Badui apa, Nak? Ya, benar. Terima kasih. Itu perbedaannya. Kalau di suku Badui, mereka itu tidak menggunakan elektronika, tidak menggunakan alas kaki, gitu ya. Kalau di suku bangsa kita, menggunakan elektronika. Nah, anak-anak, itu tadi dalam teks terdapat kata sulit. Anak-anak bisa mencarinya, kata sulit yang belum dipahami. Nah, itu. Yang pertama ada suku. Nah, suku. Sebenarnya apa arti dari suku? Adakah yang bisa menjawab? Suku adalah? Ya, silakan Mas Farel. Suku artinya apa, Nak? Ya. Ya, sip. Suatu golongan manusia yang anggotanya itu mengidentifikasikan dirinya dengan sesama. Lalu kata sulit yang kedua, Bu, tadi ada transportasi, Bu. Saya tidak tahu. Nah, apa arti dari transportasi? Adakah yang sudah mengetahui? Apa ya itu transportasi?
yang membantu perjalanan. Iya. Nah, coba siapa yang berani menjawab? Arti dari transportasi adalah pergi dari manusia atau barang ke tempat lain. Misalnya itu alat transportasi ada mobil, bus, dan lain-lain. Nah, rangkuman dari teks bacaan tadi, anak-anak tadi sudah merangkumnya. Nah, ini beberapa rangkuman suku teks Baduy. Yang pertama itu adalah kelompok penamping masyarakatnya berbeda dari masyarakat. Lalu terletak di mana? Suku Baduy itu tadi terletak di mana, Nak? Iya, pintar. Ada di Pulau Jawa, Bu. Gitu ya. Lalu selanjutnya, mereka itu sangat teguh dalam memegang tradisi. Iya, pintar Mbak Afifah. Lalu selanjutnya, kepercayaannya apa tadi? Kepercayaan tradisional adalah Sunda Wiwitan. Ya, sip, semuanya sudah hebat, sudah pandai ya. Nah, anak-anak tadi di suku Baduy itu belum memakai listrik. Benar atau tidak, Nak? Benar. Benar, iya. Coba bayangkan, Nak. Apa yang terjadi jika tidak ada listrik? Gelap rumahnya. Gelap. Apabila tidak ada listrik, tadi bagaimana, Nak? Apa yang terjadi? Gelap. Iya, Gelap. akan gelap. Akan gelap ya, tidak ada listrik, tidak ada lampu dan peralatan elektronik lainnya. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah menyalakan dan menghidupkan lampu ketika di rumah? Nah, Iya, tentunya pernah ya. Nah, ketika kalian menyalakan sebuah lampu, amati coba. Ketika mematikan dan menghidupkan lampu. Ketika menghidupkan, maka lampu akan menyala. Dan kondisinya otomatis akan terang. Lalu, kalau kita mematikannya, bagaimana kondisi ruangan? Iya, akan gelap. akan gelap. Nah, berdasarkan kegiatan tadi, apa ya, Nak, yang menyebabkan lampu menyala? Bu Guru kasih waktu beberapa menit, nanti anak-anak akan menjawabnya. Nah, ketemu? Ya. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala, Nak? Listrik. Karena aliran listrik. Lalu kalau tidak ada lampu menyala, itu karena kenapa, Nak? Tidak ada listrik. Pintar, hebat semuanya. Nah, jadi disimpulkan gaya listrik itu, dalam listrik itu ada gaya listrik yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik, ya. Nah, itu terjadi tarik menarik antara muatan positif dan muatan negatif. Nah, di sini Bu Guru mempunyai sebuah video. Ya. Nah, ini muatan ini apakah sudah terlihat? mengandung sifat Ya. listrik. Ada muatan positif Ya. dan negatif. Muatan positif ini disebut proton, sedangkan muatan negatif disebut elektron. Jumlah muatan positif dan tersebut dalam keadaan netral, pengaruhi oleh alam saat saat jumlah muatan berbeda, maka akan muatan inilah yang disebut gejala kelistrikan.
Dalam gejala kelistrikan terdapat arus listrik, yaitu pergerakan muatan listrik akibat aliran elektron. Apa saja ya contoh-contoh gejala kelistrikan itu? Nah, ini nanti kita akan mempelajari gejala kelistrikan. Nah, selanjutnya macam-macam listrik itu dibagi menjadi berapa, Nak? Iya, dibagi menjadi 2. Apa saja, Nak? Statis dan listrik Iya, dinamis. pintar. Listrik Statis dan juga listrik dinamis. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan listrik statis? Apakah anak-anak sudah mengetahui? Belum? Belum? Ya, untuk mengetahui apa itu listrik statis, nah Bu Guru sudah membagikan LKPD, itu silakan dicermati, kita menyiapkan alat dan bahannya ya, akan membuktikan apa sih itu listrik statis, listrik dinamis. Nah, yang pertama ada penggaris, gunting, dan kertas. Petunjuk kegiatannya apa yang pertama, Nak? Silakan Bu Guru minta tolong dibacakan Mas Feren. Penggaris plastik. Iya, terima kasih. Lalu, percobaan yang kedua apa, Nak? Nah, silakan Mbak Ika. lalu Potonglah kertas. Iya, sip. Lalu percobaan yang ketiga, silakan Bu Guru minta tolong bacakan Mbak Salsabila. Dekatkan. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi langkah percobaannya. Bu Guru akan memberikan waktu beberapa menit. Itu ada penggaris, gunting, dan juga kertas. Nah, apakah anak-anak sudah mempraktekannya? Belum. Ya sudah, berikan waktu. Itu ada beberapa percobaan, ya. Nah, tadi ada percobaan, yaitu ada apa tadi? Penggaris. Penggaris yang digunakan adalah penggaris plastik. Nah, percobaan yang pertama, pengamatan yang pertama, apa yang terjadi? Nah, hasil percobaan anak tidak menempel, biasa saja. Iya. Lalu yang kedua itu, ketika anak-anak menggosokkan penggaris plastik ke rambut kering, ya. Nah, itu ketika menggosokkan ke rambut kering, lalu ditempelkan pada potongan kertas kecil seperti ini. Nah, ini anak-anak tadi sudah mempraktekkan. Apa yang terjadi? Tas menempel. Oh, ternyata percobaannya Mas Feren itu tadi kertasnya menempel, Bu, pada penggaris. Nah, silakan nanti dicatat itu ya hasil pengamatan anak-anak. Nah, setelah tahu, nah tadi anak-anak menganalisis hal percobaannya. Penggaris sebelum digosok ke rambut kering lalu didekatkan ke potongan kertas kecil. Maka akan bagaimana, Nak, tadi hasilnya? Menempel. Sebelum digosokkan akan sebelum lagi akan ya akan yang pertama tolak menolak. Lalu sesudah digosokkan pada rambut, tadi percobaannya sudah anak-anak lakukan, bagaimana, Nak, ketika ditempelkan pada kertas? Tarik menarik. Hebat, akan tarik menarik, Bu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Adakah yang sudah mengerjakannya dan mempresentasikan biar teman-temannya tahu? Mengapa demikian? Ya. Dan muatan positif proton dan muatan negatif elektron. Maaf, itu tadi siapa yang menjawab? Bu Guru dengar itu benar, yang keras lagi. Dan muatan negatif elektron dalam jumlah yang sama saat penggaris
plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi muatan negatif. Iya, benar sekali tadi jawaban dari Mbak. Iya, tepuk tangan tadi yang sudah bisa menjawab, hebat, luar biasa. Jadi alasannya mengapa dapat menempel itu karena awal penggaris digosokkan ke rambut menjadi perpindahan elektron, ya nak ya. Tadi ada elektron ya. Nah, akibatnya penggaris itu kelebihan apa? Tadi jawabannya sangat hebat, benar. Kelebihan didekatkan pada kertas kecil sehingga elektron berpindah ke potongan kertas. Akibatnya potongan kertas akan menempel pada penggaris. Dari percobaan tersebut kita dapat menyimpulkan apa sih itu listrik statisnya? Listrik statis adalah muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut yang kering. Tidak mengalir. Tepuk tangan untuk Mbak. Tadi jawaban dari Mbak Raisa itu diulangi lagi, silakan. Mas Rizky, apa tadi listrik statis? Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tetap statis. Gaya listrik statis bersifat sementara. Pintar, iya benar sekali. Gaya listrik pada statis itu bersifat sementara. Contohnya apa? Contohnya apa tadi listrik statisnya? Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Pintar. Contohnya itu ketika kalian atau anak-anak itu menggosokkan penggaris pada kain wol, lalu ditempelkan pada potongan kertas kecil. Itu adalah contoh dari listrik statis. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Apakah ada yang tahu? Ya, untuk mengukurkan apa yang dimaksud dengan listrik. Iya, silakan nanti anak-anak melakukan percobaan. Percobaan yang pertama apa itu, Nak? Yang nomor pertama. Silakan minta tolong buku. Minta tolong dibacakan. Mas Carol, percobaan yang pertama apa? Enggak juga. Ya, mikrofonnya belum dinyalakan. Iya, terima kasih. Yang pertama adalah tutup pintu dan jendela ruangan di rumah sekitar gorden. Lalu, percobaan yang pertama apa? Itu, Nak. Silakan guru minta tolong Mbak Ika untuk membacakan yang nomor 2. Nyalakan lampu dengan menekan saklar. Iya. Bagaimana kondisi lampu rumah kalian? Lalu percobaan ketiga, yang nomor 3, itu Bu Guru minta tolong Mbak Tina. Ya. Percobaan yang ketiga. Bagaimana keadaan di dalam rumah? Ruangan rumah dulu. Ya, sip, terima kasih. Yang ketiga itu padamkan lampu dengan menopang saklar. Silakan Bu Guru kasih waktu beberapa menit. Nanti anak-anak mempraktekkan menonton dan juga mematikan lampu. Ya, anak-anak tadi melakukan percobaan sudah dilakukan dengan menyalakan dan juga mematikan lampu pada ruangan rumah kalian. Nah, kondisi rumah kalian bagaimana ketika kalian menekan saklar tadi yang sudah dilakukan oleh anak-anak? Iya, akan menyala.
Lalu bagaimana keadaan di dalam ruangan rumah kalian, Nak, ketika kalian memadamkan sebuah lampu? Gelap. Akan gelap. Nah, dari perdebatan tersebut nanti anak-anak menyimpulkan dimaksud dengan listrik dinamis, yaitu apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Adakah yang sudah mengerjakan dan berani menyampaikan pada teman-temannya apa yang dimaksud dengan listrik dinamis? Terjadi aliran muatan listrik. Pintar, hebat sekali. Yaitu muatan listrik yang bisa berubah atau bergerak mengalir terus-menerus. Coba Bu Nurmina tolong diulangi lagi jawabannya tadi. Silakan Mas Randi. Oh, belum ada. Ya, silakan Mas Feren, yang dimaksud dengan listrik dinamis? Muatan listrik yang bisa berubah atau bergerak mengalir terus-menerus. Iya, pintar ya. Listrik dinamis itu bergerak terus-menerus. Kalau sedangkan listrik statis tadi itu tetap, nah gejala kelistrikannya itu bersifat sementara. Nah, anak-anak di sini untuk memperkuat pemahaman anak-anak tentang listrik statis, lalu gaya listrik dan listrik dinamis, guru mempunyai sebuah video pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan guru anak-anak. Muatan pembelajaran IPA ya, listrik statis dan listrik dinamis. Mengapa ya lampu menyala? Ini pelajarannya dicermati dulu. Lampu atau peralatan elektronik arus listrik. Saat arus listrik mengalir melewati lampu-lampu balik karena tidak ada arus listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik pada penggaris plastik. Jadi dua, listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis, supaya mengetahui, marilah kita ikuti percobaan berikut dan KKN wall. Nah, selanjutnya penggaris plastik listrik pada foton. Kedua benda itu akan akibatnya potongan-potongan kertas akan terlepas dari listrik dalam jumlah tetap atau statis. Contohnya ini tadi Contoh lain listrik statis yaitu penggaris plastik dan kecil. Lanjut dinamis, supaya mengetahui, marilah kita tadi video pembelajaran untuk menguatkan pemahaman anak-anak dinamis. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah siap untuk memulai kuis? Siap ya? Nah, tentunya anak sudah siap, Bu. Nah, soal yang pertama, guru kasih waktu beberapa menit, nanti silakan seperti biasa
karena bukan namanya untuk menjawab. Silakan. Sudah? Siapa yang berani untuk menjawab soal yang pertama? Ya, silakan Mbak Alfifa. Sudah tunjuk tangan tadi. Ya. Jawabannya Mbak Alfifa. Yang B, Mbak Alfifa menjawab gaya listrik. Apakah benar? Kita cek bersama-sama ya. 1, 2, 3. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Alfifa. Ternyata jawabannya adalah benar. Gaya listrik, benar ya. Nah, soal yang kedua, silakan dicermati baik-baik. Sudah? Siapa yang berani untuk menjawabnya? Silakan tunjuk tangan dan sebutkan nama. Jawabannya apa ya? Silakan. Ya, Mas Ferel, silakan. Jawabannya apa, Mas Ferel? Ya. Gaya listrik statis. Jawabannya Ferel listrik statis. Nah, itu jenis statis. Kalau jawaban dari teman-teman apa? Apakah ada yang berbeda? Apa sama? Sama, ya kita cek dulu ya. Listrik statis, apakah standar Hentan atau standar silang? 1, 2, 3. Iya, benar sekali, tepuk tangan Mas Ferry dan juga teman-teman yang lain. Jawabannya listrik statis, karena di situ ada kuasa punjali itu akibat yang berbeda muatan ya. Nah, selanjutnya soal yang ketiga, silakan dibaca beberapa menit. Nanti yang berani untuk tunjuk tangan. Siapa yang berani menjawab lagi soal yang nomor 3? Siapa? Oh, Mas Farel mau lagi. Coba teman yang lain. Ayo, keberaniannya ini. Saya, Bu. Siapa? Ya, Bu. Sebutkan nama, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ika. Soal nomor 3. Abu, gaya magnet. Jawabannya Mbak Ika gaya magnet. Lalu, Bu Guru ingin mengetahui jawaban dari teman-teman yang lain. Apakah sama atau berbeda? Gaya magnet listrik, Bu. Siapa? Gaya magnet. Berarti listrik menjadi cukup panas. Gaya magnet. Semuanya jawabannya gaya magnet? Ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, kita cek dulu ya, apakah gaya magnet atau gaya apa. Oh, mohon maaf, ternyata jawabannya kurang tepat. Tidak apa-apa, hebat semuanya. Kita cek dulu. Kalau gaya otot, Bu, gaya otot kemarin dorong-mendorong. Lalu, ini di sini ada penggaris tadi, dapat menarik sobekan potongan kertas kecil ya, Nak ya. Lalu disebut gaya. Iya, gaya listrik. Ya, gaya listrik dapat tarik menarik antara penggaris yang sudah dipasangkan pada kain wol atau rambut dan dikatakan pada potongan kertas. Nah, soal yang ketiga. Nah, ini soal ini nanti banyak yang keluar pada soal evaluasi atau ulangan. Nah, silakan. Ketika penggaris waktu ditujukan pada yang tadi kering dan penggaris yang ke penggaris itu penggaris Ya, apakah
Ya, silakan Mbak Afifah. Yang A. Yang A jawabannya Mbak Afifah. Apakah teman yang lain ada yang berbeda atau sama jawabannya? Yang A. Sama-sama yang A. Yuk kita cek bersama-sama ya. Elektron dari rambut pindah ke penggaris, akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron. Iya, benar. Tanda centang, tepuk tangan untuk Mbak Afifah dan teman-teman yang lain sudah menjawab. Nah, itu tadi. Iya, hebat semuanya. Nah, apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Kesimpulannya kita belajar apa tadi ya, Nak ya? Ya, belajar gaya listrik, Bu. Lalu belajar apa lagi tadi? Suku Baduy. Nah, benar sekali. Dapat disimpulkan tadi itu. Nah, ini setiap benda netral memiliki dua muatan ya, Nak ya. Muatan positif dan negatif. Itu contohnya tadi tarik menarik antara penggaris dan juga potongan kertas yang sudah digosokkan pada rambut atau penwol. Nah, ciri-ciri statis tadi dapat disimpulkan apa, Nak? Yang pertama apa? Ya, silakan dibacakan yang kanan, Mbak. Ya, hebat. Gejala kelistrikan yang timbul oleh muatan yang diam. Ya. Lalu ciri-ciri listrik dinamis apa, Nak? Yuk, bacakan yang keras. Silakan, Mas Damar. Ciri-ciri listrik dinamis yang pertama apa itu tadi, Mas? Ya, gejala kelistrikan yang timbul oleh muatan yang bergerak. Terima kasih, Mas. Nah, itu bagaimana perasaan kita pada pembelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah senang. Nah, kira-kira kita belajar mengenai ini tadi apa manfaat bagi kehidupan kita? Sangat banyak ya, Nak ya. Tadi kita belajar di suku Baduy, jadi mengetahui suku lain yang ada di tempat lain. Nah, apakah ada kesulitan yang dialami pada pembelajaran hari ini? Ada atau tidak? Tidak? Ya, semuanya sudah paham? Ya, alhamdulillah sudah paham. Nanti kalau ada yang kesulitan, silakan boleh tanyakan ke Bu Guru atau Bu Ari atau teman-teman yang lain. Ya, Nak ya? Nah, ya. Guru selalu memperingatkan kita harus wajib mensyukuri nikmat Allah dan juga selalu patuhi protokol kesehatan supaya bisa memutus penyebaran COVID ya. Nah, dan sangat tidak lanjut, silakan nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Bu Guru akan meng-share link pada Google Form. Nah, tugas hari ini anak-anak kelompokkan listrik statis dan juga listrik dinamis. Lalu untuk pembelajaran yang akan datang, silakan anak-anak pelajari tema 2 pembelajaran kedua. Besok, hari besok kita akan bertemu lagi di pembelajaran kedua, Nak ya. Untuk menutup pada pembelajaran hari ini, siapa yang berani untuk memimpin berdoa teman-temannya? Silakan. Ya, silakan. Mas Damar memimpin berdoa teman-temannya. Berdoa mulai. Yuk. Berdoa selesai baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak dan untuk ke hari selanjutnya. Nah, terima kasih. Motivasi dari guru itu orang hebat pernah lelah belajar. Jadi anak-anak
Jangan putus asa atau jangan lelah untuk belajar. Selalu belajar, berusaha. Apabila ada yang tidak tahu, silakan tanyakan ke temannya atau ke guru. Terima kasih ya. Apabila ada tutur kata yang salah, guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, Nana. Pagi.